Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah salah satu tokoh penting dalam agama Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Awalnya beliau adalah seorang budak berkulit hitam, tapi pada akhirnya mampu menjadi tokoh penting dalam perkembangan Islam, dan perjuangannya sangat menginspirasi umat muslim sampai pada saat ini. Penasaran dengan kisah lengkap beliau mulai dari lahir sampai wafat? Mari kita simak kisah berikut ini. Pada suatu hari, di suatu negeri yang jauh dari keramaian, yaitu Ethiopia, yang dulu dikenal dengan nama Habasyah, lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Bilal bin Rabah. Diperkirakan beliau lahir pada tahun 580 Masehi atau tahun 43 sebelum Hijriyah. Bilal adalah seorang berkulit hitam yang tidak terlihat istimewa di mata dunia pada masa itu. Ia lahir dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan tantangan. Sebab beliau lahir sebagai seorang anak dari dua orang tua yang berstatus budak. Ayahnya bernama Rabah. Ia adalah seorang budak Arab yang berasal dari Bani Jumah. Sementara ibunya, Hamamah, adalah seorang wanita berkulit hitam yang juga seorang budak, berasal dari Habasyah, yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Ibu Bilal dikenal sebagai seorang wanita yang mulia meski hidup dalam perbudakan. Dan dari ibu inilah Bilal mewarisi kekuatan batin yang akan membantunya bertahan dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ujian. Namun, bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka, terutama dalam masyarakat Arab pada masa itu, status sosial adalah segalanya. Bilal lahir ke dunia ini dengan satu tanda yang langsung dikenali oleh masyarakat, yaitu kulit hitamnya. Di dunia yang sangat terikat dengan ras dan status sosial seperti pada masa itu, kulit hitam adalah tanda dari kerendahan, bahkan penghinaan. Maka tidak jarang Bilal dipanggil dengan sebutan Ibnus Sauda, yang berarti putra wanita hitam. Sebuah sebutan yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadapnya. Meskipun bagi Bilal sendiri ini tidak lebih dari sekedar label sosial yang dipaksakan. Bilal tumbuh besar di sebuah kota yang penuh dengan kemegahan, namun juga penuh dengan ketidakadilan, yaitu kota Mekah yang dikenal dengan julukan Ummul Qura. Bilal tumbuh besar di Mekah karena ikut dengan orang tuanya yang merupakan budak dari keluarga Bani Abduddar di kota Mekah. Kota yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan agama di Jazirah Arab. Sebagai seorang budak, Bilal tidak memiliki kebebasan. Sejak kecil, ia terpaksa bekerja keras sebagai seorang pengembala kambing dan pelayan, menjalani hidup di bawah bayang-bayang ketidakberdayaan. Namun, kehidupan Bilal tidak selalu suram. Ia dikenal sebagai seorang budak yang rajin, tekun, dan sangat bisa dipercaya. Bilal tidak hanya melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi juga selalu menunjukkan sikap yang penuh kedisiplinan. Karena itulah Bilal mendapatkan perhatian dari pemiliknya, keluarga Bani Abduddar. Namun, kehidupan yang keras dan penuh keterbatasan itu berubah ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah kematian ayahnya, Bilal berpindah tangan. Ia diwariskan kepada seorang tokoh Quraisy yang sangat terkenal dengan sifatnya yang kejam dan sangat menentang Islam, yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah adalah salah satu pemimpin Quraisy yang sangat kaya. Namun hatinya gelap dan penuh kebencian terhadap segala hal yang berhubungan dengan ajaran Islam yang mulai berkembang di Mekah pada saat itu. Sebagai seorang budak,
Bilal kini berada di bawah kekuasaan seorang pria yang tak hanya menganggapnya sebagai harta yang bisa dimiliki, tetapi juga sebagai alat yang bisa diperlakukan sesuka hati. Meski hidup dalam perbudakan, kulit hitam dan status sosial membuatnya berada di posisi yang sangat rendah. Akan tetapi, di dalam diri Bilal ada sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Sebuah kekuatan batin yang kelak akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya dan bahkan jalan umat manusia di seluruh dunia. Suatu hari, sebuah cahaya datang ke tengah-tengah kota Mekah, yaitu hadirnya Muhammad bin Abdullah yang dikenal sebagai Rasulullah. Pada saat itu beliau mulai menyebarkan pesan tauhid, mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ketika mendengar tentang ajaran ini, hati Bilal yang selama ini terbelenggu oleh ketidakadilan dunia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Islam menawarkan kebebasan dari belenggu, menawarkan kesetaraan antara manusia, dan yang terpenting menawarkan kedamaian di dalam hati. Suatu ketika, Bilal secara diam-diam mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat yang telah memeluk agama Islam. Hati Bilal pun terbuka, menyadari bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan tekad bulat, Bilal memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dia pun mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Namun, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Mekah saat itu adalah kota yang penuh dengan kebanggaan terhadap patung-patung berhala dan para penguasa yang tidak ingin kehilangan kekuasaan mereka. Bilal sebagai seorang budak tidak memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya, tapi hatinya sudah mantap dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Setelah Bilal mengungkapkan keislamannya, hidupnya berubah drastis. Umayyah bin Khalaf, tuannya yang jahat, sangat marah mendengarkan berita ini. Untuk membuat Bilal kembali pada agama nenek moyangnya, Umayyah mulai menyiksa Bilal dengan cara yang sangat brutal. Di tengah panasnya kota Mekah, Bilal dibaringkan di atas pasir yang membara. Tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka. Mereka menaruh batu besar di atas dadanya, berharap bisa menghancurkan semangat Bilal. Tetapi meskipun tubuhnya terluka, meskipun raganya terikat oleh rantai-rantai penderitaan, hati Bilal tetap teguh dan mulutnya tetap mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terkejut. Ahad, Ahad, Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Esa. Setiap kali batu-batu besar itu diletakkan di dadanya, setiap kali cambukan menyentuh tubuhnya, Bilal hanya mengulang kalimat yang satu, yaitu Ahad, Ahad. Kalimat ini menjadi mantra yang memberi kekuatan baginya, mengingatkan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat dia bergantung. Dalam kesendirian dan penderitaan, sebuah tangan penuh kasih datang untuk membebaskan Bilal. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kelembutannya, melihat semua apa yang terjadi pada Bilal, melihat penderitaan yang tidak manusiawi. Abu Bakar segera pergi menemui Umayyah bin Khalaf dan menebus Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Bilal pun akhirnya dibebaskan, dan saat dia berdiri di hadapan Abu Bakar, air mata kebebasan mengalir di wajahnya. Tidak ada lagi penderitaan fisik yang harus ia tanggung, tetapi jiwanya sudah sepenuhnya bebas karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keislaman Bilal bin Rabah bukan hanya tentang sebuah pengakuan lisan, tetapi lebih dari itu tentang kesetiaan yang tak tergoyahkan di dalam hati. Bilal tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat,
tetapi juga menjadi simbol pengorbanan dan keberanian dalam menjaga iman. Setelah dibebaskan, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling setia dan berani. Hari terus berlalu, dan semakin banyak pula penduduk Mekkah yang memeluk agama Islam. Tapi di satu sisi, umat muslim sering mendapatkan teror, cacian, dan siksaan dari pemimpin-pemimpin Quraisy. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk melakukan hijrah ke kota Madinah bersama seluruh pengikutnya. Sampai di kota Madinah, Rasulullah mulai membangun masyarakat yang harmonis, yang hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman. Salah satu yang menunjang berkembangnya agama Islam di Madinah adalah pembangunan Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah dan berkumpul untuk kemaslahatan bersama. Namun, sebelum Masjid Nabawi dibangun, kaum muslim tidak mengenal yang namanya azan, seperti yang kita dengar sekarang ini. Setiap kali waktu sholat tiba, mereka hanya mengandalkan perhitungan waktu atau tanda-tanda alam untuk mengetahui saat yang tepat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat dilakukan dengan penuh khusyuk, namun tanpa adanya panggilan khusus yang menyatukan umat untuk berkumpul bersama. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan pentingnya sebuah panggilan untuk mengajak umat muslim berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah. Panggilan itu bukan hanya sekedar tanda waktu, melainkan sebuah seruan untuk menyatukan hati, mengingatkan akan kebesaran Allah, dan mempererat ukhuwah di antara kaum muslimin. Di tengah-tengah kebersamaan umat Islam yang sedang berkembang di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkan mereka tentang waktu sholat. Salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid, datang kepada Rasulullah dan menyampaikan sebuah mimpi yang ia lihat tentang suara yang menyerukan sholat. Dalam mimpinya, ia mendengar panggilan yang indah dan penuh kedamaian yang mengajak umat untuk sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memuji mimpi itu dan mengarahkan agar panggilan tersebut dijadikan azan. Kemudian saat masjid yang baru dibangun itu mulai ramai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat untuk berkumpul. Lalu beliau menunjuk seseorang untuk mengumandangkan azan pertama kali. Pilihan beliau jatuh pada seorang sahabat yang sudah dikenal oleh umat Islam sebagai seorang mantan budak yang telah memeluk Islam dengan sepenuh hati, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah memiliki suara yang bukan hanya keras, tapi juga sangat merdu dan lantang, mampu membuat siapa saja yang mendengarnya seakan terhanyut dalam ketenangan hati. Kini Bilal dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin umat dalam seruan yang penuh berkah. Saat Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di Masjid Nabawi, seluruh penduduk Madinah mendengarkan seruan suaranya yang merdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azannya menggema, melintasi jalan-jalan Madinah, merasuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya, mengajak mereka untuk segera menunaikan ibadah sholat, berkumpul sebagai satu umat, menyembah Allah dengan penuh khusyuk. Azan Bilal bukan hanya sekedar panggilan sholat, itu adalah suara yang menyatukan umat, mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang sesungguhnya, dan mengundang mereka untuk bersatu dalam kebesaran Tuhan. Suara itu menjadi tanda bahwa setiap langkah dan setiap detik kehidupan ini harus dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah pun dikenang sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam. Sosok yang suaranya menjadi penghubung antara umat dengan Tuhan, sekaligus simbol kesetiaan dan keberanian yang luar biasa.
Kisahnya mengajarkan kita bahwa iman yang tulus meskipun berasal dari seorang hamba sahaya bisa mengubah dunia dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah umat manusia. Bilal tidak hanya dikenal sebagai muazzin pertama dalam sejarah Islam, tetapi juga sebagai seorang pejuang yang berani dan setia. Dalam setiap langkahnya, ia bukan hanya mengumandangkan azan yang menggema di langit Madinah, tetapi juga berdiri di barisan terdepan dalam pertempuran, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad dan agama Islam. Perang Badar yang merupakan pertempuran pertama yang membentangkan lembaran sejarah baru dalam kehidupan Islam menjadi saksi bisu keberanian Bilal. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah berjumlah lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Namun, meskipun jumlah pasukan Muslim lebih sedikit, semangat juang mereka tak pernah pudar. Di tengah-tengah keganasan peperangan, Bilal tetap berdiri teguh dengan senjata di tangannya, melawan musuh-musuh Allah yang berusaha menghalangi agama yang benar. Bilal bukan hanya berjuang dalam perang Badar, tetapi juga ikut berjuang dalam perang-perang yang lain, seperti perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan perang Tabuk. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah dengan damai yang biasa kita sebut dengan istilah Fathu Makkah. Pada saat itu, Rasulullah dan pasukannya memasuki kota Mekah dengan damai. Ketika tiba waktu sholat duhur, ribuan orang berkumpul di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kaum Quraisy yang baru saja memeluk agama Islam pada saat itu. Di momen bersejarah tersebut, Nabi Muhammad memanggil Bilal untuk naik ke atap Ka'bah dan mengumandangkan azan. Tanpa basa-basi, Bilal langsung pergi dan memenuhi perintah tersebut dengan sukacita. Ia mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jernih. Azan Bilal adalah azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti azannya yang berulang-ulang. Juga ada sebuah riwayat yang menarik yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang Bilal dan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar hentakan sendal Bilal di dalam surga, entah bagaimana caranya. Maka ketika pada subuh hari, Nabi Muhammad berbicara dengan Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Bilal, beritahu aku tentang amalan yang kamu lakukan dalam Islam, sehingga mendapatkan pahala yang begitu besar. Sesungguhnya aku telah mendengar suara langkah kakimu sebelum langkah kakiku di surga." Bilal pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melakukan suatu amalan yang menurutku memiliki pahala yang besar. Tetapi aku punya kebiasaan, yaitu selalu menjaga wudhu. Dan setiap selesai wudhu, aku selalu salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah suci." Ternyata Bilal bukan hanya sekedar muazzin pertama dan pejuang Islam, tapi juga seorang ahli ibadah yang selalu menjaga wudhu dan melaksanakan sholat sunnah setiap selesai wudhu. Subhanallah. Kisah panjang perjalanan hidup Bilal kembali berubah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kehidupan Bilal bin Rabah mengalami banyak perubahan, tetapi keteguhan dan kesetiaannya kepada Islam tetap tak tergoyahkan. Bilal yang merupakan sosok sangat dekat dengan Nabi Muhammad, baik sebagai sahabat maupun muazzin pertama, merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugas mengumandangkan azan. Suara azannya yang dulu menggema di Madinah dan Mekah kini terasa kosong tanpa kehadiran Nabi Muhammad. Bilal merasa hatinya sangat berat untuk mengumandangkan azan lagi. Di tengah kesedihannya, ia memutuskan untuk berhenti mengumandangkan azan di masjid. Ia merasa bahwa azan yang biasa ia kumandangkan hanya akan mengingatkan dirinya tentang kehilangan yang sangat besar. Akhirnya,
Bilal meninggalkan kota Madinah dan pergi ke Syam atau Suriah untuk menghindari mengingatkan orang-orang tentang kepergian Rasulullah melalui azan yang biasa ia kumandangkan. Beliau kemudian menetap di wilayah tersebut dan beberapa sumber sejarah mengisahkan bahwa ia berusaha menghindari kehidupan yang mengingatkannya pada masa-masa indah bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa waktu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan kepada Bilal untuk memintanya kembali ke Madinah. Ketika Bilal kembali ke Madinah dan bertemu dengan Abu Bakar memintanya untuk kembali menjadi muazzin karena beliau adalah sosok yang istimewa dan azannya penuh berkah. Namun Bilal merasa sangat berat karena azannya selalu mengingatkannya pada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu pertemuan emosional, cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan sekali lagi. Akhirnya Bilal bersedia azan karena yang memintanya adalah orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Ketika ia mengumandangkan azan di masjid, seluruh umat muslim di Madinah merasakan suasana yang sangat emosional. Karena setiap kata yang keluar dari mulut Bilal mengingatkan mereka pada saat-saat indah ketika Rasulullah masih hidup. Dan ketika Bilal mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal mengumandangkan itu dengan tangisan yang diikuti oleh tangisan para sahabat yang mendengarnya. Sehingga Bilal tidak sanggup lagi melanjutkan azan sampai selesai. Suasana saat itu adalah suasana yang paling sedih yang kedua setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Namun setelah azan terakhir itu, Bilal kembali menolak untuk mengumandangkan azan lagi karena hatinya sudah sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bilal meninggalkan kota Madinah dan menetap di Syam, terus menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim yang taat. Beberapa tahun setelah itu, Bilal wafat pada usia yang lebih lanjut. Sebelum kematiannya, banyak sahabat dan orang-orang yang mengenalnya merasakan kehilangan yang sangat mendalam atas kepergiannya. Bilal meninggal dengan penuh penghormatan, dan pengaruhnya sebagai sahabat yang setia dan muazzin pertama yang menggetarkan hati umat Islam tetap dikenang sepanjang zaman. Kisah hidup Bilal mengajarkan kita banyak pelajaran tentang kesetiaan, ketabahan dan pengorbanan. Meskipun menghadapi banyak ujian dan penderitaan di sepanjang hidupnya, Bilal tetap menjadi contoh teladan bagi umat Islam tentang bagaimana tetap teguh dan setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, cerita tentang Bilal menunjukkan bagaimana seseorang yang pernah dianggap rendah dan tertindas dapat mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal yang dahulu adalah seorang budak yang disiksa karena keimanannya, kini menjadi simbol kebanggaan umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih.